Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang pasar. Nah, siapa sih di sini yang pernah berkunjung atau pernah belanja di pasar? Atau apa kalian pernah ikut orang tua kalian untuk pergi ke pasar? Nah, jika kalian pernah pergi ke pasar, apakah kalian pernah berpikir sebenarnya apa sih pasar tersebut? Ayo kita lanjut. Nah, kita masuk ke definisi pasar. Secara sempit, pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Sedangkan secara luas, pasar merupakan proses di mana penjual dan pembeli berinteraksi untuk menetapkan kesepakatan harga atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Berdasarkan barang yang diperjualbelikan, pasar dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pasar barang konsumsi dan yang kedua ada pasar faktor produksi. Faktor produksi merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen untuk menghasilkan barang siap pakai. Nah, faktor produksi ini diperjualbelikan oleh rumah tangga konsumsi kepada rumah tangga produksi. Selanjutnya, kita akan membahas peran dari pasar. Sebelum masuk ke peran dari pasar, kalian pernah berpikir nggak sih, apakah peran pasar hanya sebagai tempat jual beli? Nah, jawabannya tidak. Peran dari pasar yaitu yang pertama, mengatur kegiatan produksi, yang kedua, menetapkan harga dan nilai, dan yang ketiga, mendistribusikan barang dan jasa. Yang keempat, menentukan jumlah pembelian dan penjualan, dan yang kelima, itu menentukan stok untuk masa depan, dan yang terakhir ada melakukan promosi. Selanjutnya, kita masuk ke macam-macam pasar. Menurut jenisnya, pasar dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pasar faktor produksi dan yang kedua adalah pasar barang konsumsi. Sedangkan menurut wujudnya, pasar dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pasar konkret dan yang kedua adalah pasar abstrak. Pasar juga dapat dibedakan menurut jenis barang yang dijualnya. Contohnya seperti pasar sayur, pasar ikan yang hanya menjual ikan, dan pasar khusus buah-buahan yang hanya menjual buah-buahan. Lalu ada pasar waktu jual beli, di mana pasar tersebut hanya ada di waktu tertentu. Misalnya pasar Senin. Nah, pasar Senin hanya ada di hari Senin, sedangkan pasar Minggu hanya ada di hari Minggu. Kemudian menurut tempatnya juga ada. Pasar dapat dibedakan berdasarkan nama tempatnya. Misalnya, salah satu nama di daerah saya ada Pasar Simpang Laru. Sekian materi pasar yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.